Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Kita ada dalam kasih Tuhan, kita ada dalam kemurahan Tuhan. Kita boleh bangun pagi hari ini di dalam kekuatan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama sebelum kita menjalankan kegiatan-kegiatan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini. Semuanya ini karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 41 ayat yang kedua. Mazmur 41 ayat yang kedua berkata demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Sekali lagi saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan melalui pemazmur pagi hari ini berbicara tentang memperhatikan orang yang lemah, atau saya boleh katakan memikirkan orang yang lemah. Orang lemah adalah orang yang tidak berdaya. Orang lemah adalah orang yang dalam kesusahan. Orang lemah adalah orang yang membutuhkan pertolongan oleh orang lain. Melalui pemazmur atau melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Salah satu kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah memperhatikan orang yang lemah, memperhatikan orang yang tidak berdaya, menolong orang yang lemah, menolong orang dalam kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, kita lihat dalam kitab Injil, ya Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Di situ kita bisa melihat, di situ kita bisa membaca Yesus memberikan pelayanan bagi banyak orang. Yesus melayani kepada orang-orang yang mengalami berbagai kelemahan. Yesus menyembuhkan orang sakit disembuhkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit kusta disembuhkan, perempuan yang sakit pendarahan selama 38 tahun disembuhkan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak yang Yesus lakukan ketika Yesus berada dalam dunia ini.
benar-benar bahwa Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang banyak, khususnya kepada mereka yang mengalami kelemahan, kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang tidak berdaya. Yesus tidak membiarkan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika Yesus masih ada dalam dunia ini, Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-8, di situ Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, hai kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan." Aku akan memberikan kelegaan, demikian kata Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak yang Yesus lakukan, banyak yang Yesus kerjakan, dan Yesus memperhatikan banyak orang. Yesus menunjukkan belas kasihan. Yesus menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Bukan hanya sampai di situ, tapi Yesus terus melangkah. Bahkan pun Yesus melalui proses penderitaan karena mengasihi manusia. Yesus disalib, Yesus mati, namun Yesus bangkit untuk memberikan tebusan bagi banyak orang. Yesus menunjukkan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah Elohim yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk memberikan pelayanan kepada manusia yang sudah berdosa. Saudara-saudara sekalian, kasih Tuhan telah dinyatakan kepada manusia, kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan pun mengajar kepada kita agar kita hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita dapat mewujudkan, menyatakan kasih itu kepada orang lain. Seperti firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang lemah adalah orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam hal ekonomi, diberkati dalam hal keuangan, Anda memiliki harta yang banyak di dalam dunia ini. Allah memberkati Anda. Allah memberkati kita dengan tujuan untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk membagi berkat kepada orang lain, kepada orang yang mengalami kesusahan, kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah tujuan Tuhan
di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami keberkatan Tuhan. Tuhan mau kita tidak hidup dalam keegoisan. Kita hidup, tetapi kita hidup dalam kasih. Kita mewujudkan kasih kita. Kita mewujudkan berkat-berkat yang Allah anugerahkan, berikan dalam kehidupan kita. Untuk berbagi kasih kepada orang lain. Untuk memperhatikan orang yang lemah kepada orang yang tidak berdaya. Inilah salah satu tugas yang akan menjadi renungan di dalam kehidupan kita selama kita ada dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau memberkati saudara. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Sebab ketika kita hidup di dalam kasih, kita memperhatikan orang yang lemah. Firman Allah berkata kita adalah orang yang berbahagia. Sebab kita adalah orang-orang yang mempraktikkan firman Tuhan. Dan ketika kita memperhatikan orang yang lemah, berbuat kasih kepada orang yang lemah, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, firman Allah berkata, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ada hak yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ada hak yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita dilihat oleh Tuhan, memberikan pertolongan kepada orang lain, memberi belas kasihan kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang yang lain, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika Anda sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menjamah saudara. Firman Tuhan memulihkan kita. Firman Tuhan menolong kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang firman Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menolong kita semua di mana kita berada saat ini. Firman Tuhan saya bacakan di dalam Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa memperhatikan orang yang lemah, memiutangi Tuhan dan Tuhan akan membalas. Tuhanlah yang akan memberkati hidup kita, yang akan menolong kita ketika kita memperhatikan orang yang lemah. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diajar oleh firman-Mu untuk mengasihi orang lain. Berkati mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Jamah mereka, pulihkan mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.